Ya, halo pemirsa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Dong Tien, salam kebajikan buat semua. Shalom Aleichem. Yang pastinya rahayu untuk Indonesia tercinta. Salam kebaikan dan kebajikan untuk semua. Ya, kembali kita masih lanjutin lagi tentang apa yang dulu saya waktu SMP apa SMA ya. Iya, SMP iya. Teman saya pernah bilang keep your congor gitu. Artinya masih sama, jaga mulut, jaga lisan ya. Tapi kali ini kok agak lebih panjang dikit pembahasannya. Ini nasihat buat saya, pengingat buat saya juga, dan juga khususnya buat Anda para subscriber dan para pemirsa dan pendengar setia channel YouTube saya ini ya. Karena gini teman-teman ya, kita boleh sama-sama orang Indonesia, kita boleh sama-sama punya KTP warnanya biru muda, punya nick ya, kita boleh sama-sama benderanya merah putih, paspornya paspor hijau, walaupun nanti akan ganti paspor merah dengan lambang Garuda. Kita bolehlah sama-sama punya lambang negara Garuda Pancasila, oke? Kita bolehlah sama-sama berdasar negara yang sama, Pancasila. Sama-sama kulitnya ada yang sawo mateng, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang putih, ya. Kita bolehlah sama-sama rambutnya hitam, misalkan. Ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang apa, ya. Kita boleh sama-sama makan nasi, makan sagu, makan jagung, makan singkong, ya. Gitu. Tapi maaf teman-teman, isi hati orang beda-beda, ya. Atau kita boleh sama-sama, misalkan saya Islam nih, kita boleh sama-sama beragamanya Islam, atau yang agamanya lain tinggal sesuaikan aja lah ya. Gitu. Tapi maaf teman-teman ya, mohon maaf lahir dan batin, isi hati orang beda-beda ya. Kadang kita bolehlah satu keluarga, satu komunitas, satu RT, satu RW, satu organ misalkan, satu partai misalkan, satu perusahaan, satu kantor misalkan. Tapi maaf, isi hati orang beda-beda. Makanya mohon maaf, kita sebagai orang berakal, orang bernurani, orang berotak gitu ya. Nasihat yang sering mama saya bilang itu adalah otak itu dipakai ya. Otak dipakai buat mikir apakah apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongin itu impactnya atau dampaknya bagaimana kepada orang lain gitu loh ya. Impactnya atau dampaknya bagaimana kepada orang lain ya. Karena gini, apa yang kita tadi kan saya udah bilang di part pertama, apa yang kita omongin, apa yang kita bicarain itu bisa bikin orang senang, tapi bisa bikin orang gak senang sama kita. Kalau omongan kita bikin orang senang, bikin orang happy, bikin orang senyum, bikin orang bahagia, bikin orang semangat, bikin orang bangkit, bikin orang optimis ya, tapi nggak dibuat-buat, genuine ini ya. Gimana orang nggak mendoakan kita yang baik-baik coba? Gimana orang nggak mendoakan kita tambah bahagia, tambah sehat, tambah makmur, murah rezeki,
ya, mudah urusan dan doa-doa baik yang lain. Gimana coba? Yang berdoa mungkin saja bukan mulutnya. Yang berdoa itu bisa jadi adalah hatinya, nuraninya yang berdoa, alam bawah sadarnya yang berdoa. Ya, alam bawah sadarnya yang berdoa bisa jadi, nuraninya yang berdoa, hatinya yang berdoa. Ya. Tapi kalau omongan kita udah mohon maaf bikin orang marah, bikin orang sedih, bikin orang kecewa, bikin orang muak, bikin orang jijoy atau jijik, ya. Bikin orang kesel, bikin orang sedih, bikin orang jadi menderita, jadi stres dan seterusnya. Lah bagaimana orang gak mendoakan yang jelek-jelek buat kita? Bahkan mohon maaf, sampai mungkin ada orang itu ada niat untuk mencelakai kita. Nggak ke ucap memang, kesimpan di dirinya sendiri. Tapi yang berdoa seperti itu apa? Bukan mulutnya yang keluar loh. Bukan dari mulutnya, tapi sama juga dari hatinya, dari nuraninya, dan dari alam bawah sadar yang keluar. Dan disitulah tempat dia menyimpan niat buruk untuk mencelakai orang yang dia anggap udah nyakitin dia. Pengen bikin perhitungan, pengen balas dendam kepada orang yang udah ngerugiin dia, yang udah bikin dia ngederita, ngebikin susah, dan seterusnya. Itu ada teman-teman. Makanya kalau teman-teman belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu laduni, pasti ngerti yang ginian. Teman-teman gak ngerti, gak paham, ya karena teman-teman gak belajar ilmunya. Ilmu beginian namanya ilmu tasawuf, ilmu laduni. Tasawuf dan laduni itu legal, sejalan dengan Islam. Gak apa-apa untuk dipelajari. Tasawuf, laduni, sufisme, ya, itu legal teman-teman, itu sah dalam Islam. Itu gak apa-apa, dipelajari aja silahkan. Malah bagus untuk tazkiyatun nafs, penataan dan perbaikan jiwa. Karena kita ini makhluk yang punya kulub, hati, nafsu. Jadi hati, nafsu tuh bisa kita kendalikan. Kulbi, nafsu, hati kita tuh bisa dibolak-balik. Kayak kan kita selalu berdoa, ya Allah ya muqallibal qulub, bolak-balikkanlah hati, putar balikkanlah hati, gitu, ya. Jadi kita ini manusia tuh in between, di antara syaitan dan di antara malaikat, in between, makhluk in between, makhluk antara gitu. Di tengah-tengahnya, nggak jelek-jelek banget kayak syaitan, nggak baik-baik banget kayak malaikat. Jadi in between, di tengah-tengah teman-teman. Jadi apa ya? Sebelum kita bicara tuh dipikir dulu dah ke depannya gimana. Karena sekali lagi isi orang nggak tahu teman-teman. Kita nggak pernah tahu isi hati orang itu seperti apa, mental orang itu seperti apa gitu loh. Bisa jadi maaf, di balik kondisi kita yang sekarang, ada doa orang yang mungkin kita rugiin. Ada doa orang yang mungkin kita zalimin. Ada doa orang yang mungkin kita bikin susah. Ada doa orang yang mungkin kita bikin menderita. Dia berdoa kepada Allah. Bukan berdoa dari mulut mungkin. Tapi doa dari hati, dari alam bawah sadarnya yang berdoa teman-teman. Di balik kondisi kita ada doa dari orang lain teman-teman. Bisa jadi orang yang begitu pun sebaliknya, di balik kondisi kita
Juga ada doa orang yang udah kita bikin baik, bikin senang, bikin bahagia, bikin ceria, bikin senyum, ya. Kita mudahin urusannya dan sebagainya. Dia berdoa untuk kita, untuk kebaikan kita. Mungkin bukan dari mulutnya, tapi hatinya dan nuraninya yang berdoa, teman-teman. Jadi hidup kita ini gak lepas dari doa orang lain, teman-teman. Hidup kita sebagai anak gak lepas dari doa orang tua. Doa orang tua hidup yang gak lepas dari doa anak. Begitupun seterusnya. Doa untuk negara ini didoakan oleh rakyatnya, oleh penduduknya, oleh masyarakatnya. Gak lepas dari situ. Jadi kita hidup ini saling mendoakan, teman-teman. Ada yang mendoakan kebaikan, ada yang mendoakan keburukan, ya. Kita nggak tahu aja, karena kita nggak megang ilmunya. Namanya kalau gini nih ilmu laduni, teman-teman. Ilmu subtasawuf, ilmu batin, kebatinan ini. Ilmu rasa. Kayak kan kalau teman-teman suka ngikut channel YouTube Ngaji Roso, pasti bakal tahu deh apa yang saya maksud. Pasti ngena deh yang saya maksud. Kalau teman-teman rutin ngikut channel YouTube-nya Ngaji Roso atau kajian-kajian tasawuf apapun lah, ya. Terutama kalau kita bicara kitab Ihya Ulumuddin dan Kitabul Hikam, ya, karya Imam Ahmad Al-Ghazali, atau kitab karyanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pasti tahu yang beginian. Pasti nggak deh, pasti akan ketemu gitu loh apa yang saya omongin ini. Jadi sekali lagi teman-teman, mari sama-sama kita ini rawat banget mulut kita, lisan kita, rawat dah. Rawat. Jangan dipakai buat ngomong yang enggak gitu loh. Walaupun kita lagi dongkol, lagi marah, kayak jengkel gitu ya dan seterusnya. Sabarin aja dah, karena hidup ini gak selamanya mulus. Dan kita pun juga gak bisa dibikin seneng terus sama orang lain. Kita pun juga gak bisa bikin orang seneng terus sama kita. Sadarin aja ya. Yang paling penting kita udah buat yang terbaik. Kita sudah berbuat kebaikan, sudah fastabiqul khairat. Udah itu aja, sisanya urusannya sama Allah dah ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Dan salam Pancasila, salam Indonesia Raya.